Selamat malam Bapak Ibu semua, Bapak Kaprodi dan teman-teman yang lain. Kami dari tim PKKM Prodi menyampaikan permohonan maaf jika dengan cara seperti ini terkait dengan persiapan Monef PKKM besok, ya, utamanya di jam 7:30. Nah, kita juga harus sudah standby di sana. Kenapa ini harus kami sampaikan? Karena teknis-teknis apa saja terkait dengan alur Monef. Nah, ini baru saja kami memperoleh informasi dari teman-teman manajemen bahwa nanti ada beberapa part-part yang memang harus kita persiapkan. Jadi yang pertama adalah sesi-sesi yang memang berbeda antara sesi mahasiswa, kemudian sesi menjelaskan apa-apa program yang sudah dikerjakan maupun yang belum, itu adalah hanya oleh Kaprodi dan PIC. Nah, untuk yang lainnya memang belum bisa diizinkan ke dalam ruangan. Nah, nanti itu sesi yang pertama, kemudian sesi yang kedua nanti khusus ke mahasiswa. Nah, ini untuk mahasiswa nanti akan kita briefing, tadi sudah kami briefing. Kemudian nanti ada sesi dosen. Nah, nanti dosen ini harus di luar dari kami yang PIC maupun di luar dari Kaprodi. Nah, tentu ini nanti harus betul-betul kita persiapkan, ya, utamanya terkait dengan program PKKM Prodi kita ini apa, program-programnya, kemudian pelaksananya bagaimana, kemudian yang terpenting adalah implementatifnya atau imbasnya dari kegiatan ini buat Prodi di luar teman-teman PIC. Nah, ini tentu nanti akan dipertanyakan apakah itu mempengaruhi perkuliahan dan sebagainya. Nah, paling tidak dari Bapak Ibu semua kami berharap kerjasamanya bahwa memang untuk program PKKM ini sudah berjalan 2 tahun dan ini adalah program ongoing yang mana kita sudah didanai sebesar 605.900 ya, juta. Nah, ini dibagi menjadi 5 program nanti yang akan kami jelaskan. Nah, bagi Bapak Ibu di luar PIC, ya, jadi yang PIC ini nanti ada saya, kemudian ada saya di magang, kemudian di KKN itu tuh ada Pak Bram, kemudian di asistensi itu nanti ada Pak Lukman, kemudian di workshop sertifikasi itu ada Pak Sandi, kemudian workshop inovasi bagi dosen itu ada Pak Yandika. Jadi teman PIC 5 ini nanti mendampingi Pak Kaprodi. Nah, ini juga kami informasikan ke Pak Kaprodi bahwa ternyata yang harus menjelaskan ya terkait dengan program-program ini adalah nanti Pak Kaprodi. Nah, ini terkait dengan teknis besok apakah penanggung jawab program ini saya ini bisa presentasi, ini masih kami tanyakan ke Bu Sukaryati. Nah, senyampang itu Pak Andi. Nah, ini nanti dari program-program yang sudah ada, yang sudah saya buat terkait dengan pelaksanaan program kita, ini nanti ada di penjelasan ini, nanti bisa menjadi bahan jika besok harus bukan saya yang harus menjelaskan terkait dengan implementasi program ini. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan teknis besok. Jadi ada 3 part besok, ya, part untuk PIC dan Kaprodi, part untuk mahasiswa, dan part untuk dosen. Nah, ini dosen nanti juga misalkan Bu Dr. Hayati sudah selesai, nanti bisa membantu Bu Dokter. Nanti ada di Bu Dokter dan Pak Eka juga nanti bisa dibantu dengan Pak Gatot, bisa Pak Bayu, bisa Pak Wahyono, ya, bisa dengan Pak Wawan. Nah, ini seperti itu mungkin ininya strateginya terkait menghadapi pemonef dari Jakarta termasuk Irjen. Nah, ini adalah program-program yang sudah kami rancang, yang ini merupakan yang tahun ini memang implementatif, ya. Jadi ini memang implementatif dari tahun 2021. Jadi rencana besarnya memang sudah didesain seperti ini. Kami desain bahwa baik kegiatan di tahun 2021 maupun di tahun 2022
ini kita sondingkan dengan visi dan misi prodi. Yang mana ini adalah cikal bakal dasar pikir kita untuk mengimplementasi dan mengembangkan program-program yang memang berkaitan dengan MBKM. Ini akan kita jadikan sebagai keunggulan prodi. Ya, akan kita jadikan keunggulan prodi dan penyiapan kualitas lulusan sebagaimana tertuang pada visi dan misi prodi. Makanya ini linear sebagai dasar pikir kita, senyampang ada hibah program kompetisi kampus merdeka. Nah, ini kegiatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar nanti dalam proses akreditasinya kita punya linearitas dasar berpikir. Nah, untuk tahun 2021 itu memang 5 program yang sudah kita jalankan. Untuk tahun 2022 memang ada program yang istilahnya duplikatif dari kegiatan di tahun 2021. Jadi seperti misalnya untuk tahun 2022 ini kita ada inovasi pembelajaran, yang mana ini PIC-nya Pak Sandi, kemudian ada asistensi mengajar, ini Pak Lukman, kemudian sertifikasi profesi, ini Pak Sandi, jadi yang inovasi pembelajaran ini Pak Yandika, kemudian magang ini saya, dan KKNT ini Pak Bram. Ini adalah dasar daripada kegiatan-kegiatan ini kita create gitu ya. Jadi aktivitas yang diajukan ini 5 aktivitas. Tadi sudah kami jelaskan, workshop sertifikasi, asistensi, magang, proyek, dan workshop pembelajaran. Nah, ini peta dan kontribusi kegiatannya. Jadi nanti kelima program ini akan mempengaruhi atau memberi kontribusi kepada indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan, yang mana IKU ini nanti akan mempengaruhi penilaian daripada baik itu akreditasi prodi maupun akreditasi universitas. Jadi sumbangsihnya luar biasa. Nah, kemudian program kita kelima ini ya, ini adalah memberikan kontribusi pada domain baik itu pada IKU maupun indikator kinerja utama. Jadi kelima program ini memang kita create untuk mendukung IKU di ranah kualitas lulusan. Nah, kualitas lulusan ini di IKU 1 dan IKU 2. Jadi IKU 1 itu adalah jumlah lulusan yang memang mendapat pekerjaan yang layak. Kemudian di IKU 2 ini adalah jumlah mahasiswa yang memang mengikuti program di luar kampus setara dengan 20 SKS. Yang mana di situ ada magang, KKN, dan asistensi. Nah, ini untuk kualitas lulusan. Kemudian domain yang kedua adalah kualitas dosen, yang mana itu tertuang pada IKU keempat. Ya, IKU keempat itu adalah sejumlah dosen yang memang mempunyai kualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi profesi, dan ada dosen yang praktisi. Jadi untuk kegiatan itu, ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang ditujukan dari kegiatan workshop pembelajaran serta kegiatan sertifikasi profesi. Ya. Jadi sertifikasi profesi ini adalah untuk mendukung IKU 4. Nah, kemudian domain yang berikutnya adalah kualitas kurikulum dan pembelajaran. Ini adalah utamanya di IKU ke-7, yaitu jumlah mata kuliah yang memang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project based learning maupun berbasis masalah atau case study. Ini adalah workshop pembelajaran penelitian. Nah, ketiga domain ini dan kegiatan-kegiatan yang kita create dari 5 kegiatan ini, nah tentunya itu adalah terkait dengan indikator kinerja tambahan. Baik itu indikator kinerja tambahan dari IKU 1, IKU 2, IKU 3, 4, 5, 6, dan IKU 7. Memang 5 kegiatan ini kita create
adalah untuk juga mendukung indikator kinerja tambahan. Nah, yang mana program-program ini kita harapkan akan memberi kontribusi pada good practice. Ya, jadi good practice ini adalah output luaran dari kegiatan-kegiatan yang mana itu akan menjadi penciri prodi. Ya, keunggulan prodi kita apa dari kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini sangat linear dengan visi dan misi kita. Itu ya. Nah, untuk berikutnya, nah ini. Jadi ini kegiatannya, asistensi mengajar ini dilaksanakan di Bondowoso, di Kabupaten Bondowoso mulai bulan Juli sampai November 2022. Ini ada 40 mahasiswa ya pesertanya, dan ini sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatannya. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang di sana ini adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat di pembelajaran, membantu pembelajaran, kemudian membantu administrasi sekolah, dan kegiatan-kegiatan mahasiswa untuk membantu adaptasi teknologi bagi guru-guru yang memang membutuhkan pendampingan terkait dengan penyesuaian teknologi yang sekarang, ya mungkin komputer atau apa dan sebagainya. Nah, di samping itu teman-teman ASEAN ini punya misi ya, yaitu adalah untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Sehingga kita meng-create yang namanya programnya adalah program matematika dan olahraga. Nah, itu kenapa kita juga memerlukan mahasiswa yang dari matematika. Nah, ini tujuannya salah satu adalah untuk kolaboratif teaching. Ya, supaya bahwa kegiatan ini punya pembeda. Nah, ini adalah untuk asistensi mengajar. Nah, kemudian untuk kegiatan yang lainnya adalah magang studi. Nah, magang studi ini adalah sama dengan asistensi mengajar dimulai bulan Juli hingga November. Nah, pesertanya adalah 35 mahasiswa. Nah, ini terbagi menjadi beberapa tempat, ada yang di kolam renang, ya, ini di sentrum, kemudian ada yang di badminton, ada yang di basket, akademi, ada yang di SSB sepak bola, ada yang di tempat fitness, dan ada yang di volley, ya, di volley. Ini terkait dengan magang. Kemudian terkait dengan berikutnya adalah kuliah kerja nyata tematik atau KKNT. Nah, KKNT ini dilaksanakan di Desa Pacet. Ya, tujuannya adalah mengeksplorasi desa wisata yang ada di Pacet, wisata-wisata yang memang memiliki keunggulan, kemudian kita bantu dari sisi teknologi, bagaimana bisa dikenal oleh masyarakat dunia maya, yaitu melalui website yang sudah kita bangun, yaitu desakuwisataku.com. Kemudian kita juga mengembangkan aplikasi Tumbas, yaitu Tumbas itu akronim Teman UMKM Adibuana Surabaya. Nah, ini adalah sebagai sarana untuk memesan makanan dan minuman khusus di desa daerah Pacet. Nah, ini adalah pionir pengembangan entrepreneur berbasis digital. Nah, berikutnya mungkin di desa-desa yang lain yang memang memiliki potensi untuk kita gali, ya, kita eksplorasi terkait wisata desa dan kulinernya, nanti kita akan kerjasama. Ya, jadi ini adalah pionir yang mana ini memang murni adalah kegiatan mahasiswa. Jadi untuk KKN-KKN yang sifatnya mandiri dari universitas, nah ini bisa kita gandeng seperti ini. Ini adalah untuk KKNT ya, kuliah kerja nyata. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut sudah di awal kita sampaikan, itu menyangkut 3 domain, kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum. Ini adalah indikator kinerja utamanya, persentase lulusan. Nah, ini memang ada baseline dan capaiannya. Ya, untuk persentase lulusan ini memang kita dapat dari tracer study. Ya, tracer study untuk tahun 2020 contohnya ini 30 mahasiswa dari jumlah lulusan di tahun 2020. Ya, itu hanya 30. Ya, ini jadi mendapatkan pekerjaan yang
yang berhasil mendapatkan pekerjaan studi lanjut dan menjadi wirausaha dengan pendapatan cukup. Nah, pendapatan cukup ini ya paling tidak itu aturannya adalah setara dengan UMR yang memang itu jadi acuan dikatakan sebagai pendapatan yang cukup. Nah, untuk mendukung itu, maka aktivitas yang kita tawarkan adalah berupa workshop sertifikasi. Tujuannya untuk apa? Biar mahasiswa punya passion untuk mengikuti workshop yang mana memang dari sertifikasi itu ya utamanya adalah pengakuan daripada keahlian mereka di bidang kecaburan olahraga akan diakui oleh BNSP. Nah, dari situ sertifikat itu bisa mereka gunakan untuk melamar pekerjaan. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kualitas lulusan. Nah, ini adalah persentase mahasiswa yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus ya. Nah, 12 SKS ini setara dengan 5 bulan kegiatan, maka kita menyodorkan kegiatan asistensi, magang, dan proyek desa. Yang mana tahun 2020 memang kita belum melaksanakan hal itu. Jadi belum ada mahasiswa yang dinyatakan itu menghabiskan paling tidak 20 SKS. Nah, di tahun 2021 kemarin sudah, nah hitungan 56 ini sudah termasuk ada hitungan mahasiswa yang berprestasi levelnya adalah level nasional. Ya, minimal level nasional dan internasional. Kemarin sudah ditolong ini untuk anak-anak dari PON. Ya, ada beberapa anak yang ikut PON dan memberi juara ini masuk di sini. Nah, target yang sekarang ya, ini adalah 85 dari 56 ke 85. Ini dengan kita menjaminkan 3 kegiatan ini, maka diharapkan bisa mendukung, bisa menyokong, merealisasikan target yang sudah kita targetkan. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kualitas dosen. Ada persentase dosen yang berkualitas doktor tahun 2020. Nah, ini ada 6. Ya, diharapkan ya dengan adanya sertifikasi uji kompetensi AIFO, maka kesemuanya bisa terpenuhi terkait dengan kompetensi di bidang faal olahraga ya. Karena teman-teman karena berbasisnya juga olahraga yang mana juga mempelajari faal, maka mendukung jika kita ini disertifikasi dalam bidang faal olahraga. Kemudian terkait dengan kurikulum, nah ini adanya workshop inovasi pembelajaran. Nah, nanti tentu Bapak Ibu dosen ketika nanti ditanya terkait dengan dampak program PKKM ini, salah satunya adalah bahwa dalam pembelajaran di kelas pada kurikulum sudah menggunakan pendekatan berbasis masalah dan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Nah, ini kami berharap seperti itu. Nah, ini capaian indikator kinerja utamanya, jadi terkait dengan persentase lulusan, ini baseline-nya 2001 52, ya ini hasil tracer study, kemudian capaian di bulan September ini baru 23 dari target 67. Nah, harapannya sisa bulan ini kita mendapatkan informasi dari tracer study, nah ini bisa mencapai target kita. Kemudian yang kedua adalah persentase mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Ya, tadi baseline-nya 56, targetnya ada 85. Nah, ini sudah tercukupi ya. 40 mahasiswa asistensi, 35 mahasiswa magang dan 10 mahasiswa KKNT. Nah, ini. Kemudian yang keempat, presentasi dosen berkualifikasi doktor. Nah, ini baseline-nya tahun 2021 ini 7. Nah, harapannya target kita adalah 19. Ini adalah sertifikasi profesi ya. Sertifikasi profesi. Nah, 7 ini teman-teman yang sudah tersertifikasi LSW POR dan AIFO. Nah, ini harapannya karena teman-teman LSW POR itu sudah expired. Nah, ini diharapkan nanti masuk di 19 kriteria ini semuanya bisa tersertifikasi AIFO. Nah, terkait dengan mata kuliah yang menggunakan pendekatan berbasis masalah dan project based learning, nah ini diharapkan 57 dari semua mata kuliah yang memang di semester ganjil ini kami berharap pendekatannya sudah pendekatan project dan pendekatan berbasis
masalah. Jadi nanti tetap ketika nanti ditanya oleh reviewer terkait dengan dampak program PKKM ini di dalam mata kuliah, maka kita harus menyampaikan bahwa kita sudah melakukan itu. Ya. Ini capaian indikator kinerja tambahan. Ya, indikator kinerja tambahan dari lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Ini lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan. Ini jumlahnya baseline-nya ada 3, persentasenya baru 5 ini ya. Nah, ini tahun 2021. Nah, ini hasil tracer tadi saja. Kemudian target tahun 2022 ini 40. Nah, ini nanti kita harus memaksimalkan tracer tadi kita supaya bisa memenuhi ini. Ya, memenuhi ini. Nah, ini baru 25. 25 itu hasil tracer tadi yang dari lulusan genap ya, yang lalu dan ganjil yang lalu ya. Tahun 2021 ya. Ini. Kemudian jumlah lulusan program sarjana yang studi lanjut. Ya, ini kemarin dapat info, ini ada 5 baseline-nya tahun 21. Nah, tahun 22 ini 8. Nah, ini baru 3, ini kurang 2. Nah, ini semoga nanti di sisa 2 bulan ini ya, ini bisa terpenuhi. Ya, dengan apa? Dalam program-program ini ya. Dan selanjutnya ya, ini ya nanti PPT-nya akan saya share di grup. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari. Ini hanya sekedar garis besar informasi yang saya sampaikan. Nah, ini terkait dengan pendanaan, ini kita sudah menyerap 393.600.000 ya. Yang belum ini memang workshop sertifikasi profesi. Yang ini belum karena kita menyesuaikan dengan jadwal dari teman-teman AIFO ya, memang supaya kita menyesuaikan dengan pendanaan, kita menunggu pelaksanaan ada di Surabaya dan itu sudah terjadwal tanggal 24. Nah, tinggal nanti workshop inovasi pembelajaran yang ini memang kita menyesuaikan juga dengan narasumber ya. Jadi nanti Pak Yandika pasti akan ditanya ini nanti bagaimana terkait dengan program yang memang belum dilaksanakan. Nah, ini pasti nanti PIC yang digali informasinya ya. Jadi ini yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian di awal sudah kami sampaikan terkait dengan good practices ya. Good practice ini nanti kalau ini dijalankan terus-menerus menjadi best practice ya, menjadi best practice. Ya, memang ini peralatan-peralatan yang kita dapatkan di tahun 2021 ya, ini adalah nantinya akan kita gunakan bahwa lab itu adalah sebagai center of physical development ya. Jadi ini sebagai pengembangan fisik ya, nanti kita akan kerjasama dengan cabur-cabur yang memang itu bisa kita bantu dalam pengembangan fisik. Nah, ini teman-teman, nah ini cocok nanti kalau udah iPhone-nya keluar, nah ini bisa dipakai. Nah, kemudian di dalam pembelajaran, di bidang pembelajaran, kita juga sudah mendapatkan peralatan komputer, kamera, dan sebagainya ini. Nah, ini akan kita coba bahwa prodi kita ke depan harus menjadi center of knowledge, jadi pusatnya pengetahuan di bidang olahraga yang berbasis dengan sport biomekanik. Makanya nanti ke depan mahasiswa-mahasiswa kita itu harus betul-betul kita kuatkan kompetensi pedagogiknya, yaitu bahwa kita memiliki penciri. Salah satunya adalah dengan sport biomechanical based physical education. Jadi teman-teman mahasiswa nanti diharapkan ke depan punya kemampuan menganalisa gerak ya untuk pembelajaran mereka. Nah, yang tahun 2022, nah ini kita mengembangkan yang namanya Tumbas tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Ini apa? Menyiapkan mahasiswa sebagai entrepreneur based teknologi. Ya, jadi kita mengembangkan entrepreneur berbasis teknologi, yaitu berbasis website dan berbasis Tumbas, ya, berbasis aplikasi. Nah, ini ke depan ini akan kita sondingkan dengan program-program yang ada di LPPM. Nah, selain itu kita juga mengembangkan dari segi pedagogikal kompeten. Nah, pedagogikal kompeten ini adalah bahwa mahasiswa itu sudah kita bekali bagaimana memberikan pembelajaran PJOK di sekolah dengan menggunakan pendekatan matematika dan olahraga. Jadi pendekatan matematika dan olahraga itu adalah memang khusus untuk meningkatkan literasi dan
numerasi siswa. Nah, ini bukunya sudah ada di prodi kita. Nah, ini testimoni dari teman-teman yang ada di Bondowoso. Nah, mungkin yang ini mungkin tidak nanti tidak rekod ya, utamanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Maria Helen Jaisat Jandra, NIM 195000075 Ya, dari Pendidikan Matematika. Saya Dr. Osada, NIM 195900007 dari Prodi Nanti Kerja. akan saya kirimkan terpisah, ngoten nggih. Kebetulan kita di sini dalam Nah, demikian Bapak Ibu semua, sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf jika kita belum bisa rapat ya.
Dan karena ini mendadak, besok pagi juga harus kita split pekerjaannya masing-masing. Jadi dari sesi PIC dan sesi Kaprodi, kemudian nanti sesi mahasiswa dan sesi dosen. Nah ini untuk sesi mahasiswa sudah dipersiapkan sama Pak Eka. Untuk yang dosen, nah ini nanti mungkin nanti ada Pak Eka, kemudian Pak Gatot, Pak Bayu, bisa Pak Wahyono nanti bisa bergabung. Ya. Untuk sementara itu informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf ya harus melewati sistem seperti ini, dan terima kasih bantuannya, supportnya, terutama kepada Pak Dekan dan Bu Dr. Hayati serta Pak Kaprodi dan teman-teman yang lain demi kesuksesan daripada program kompetisi kampus merdeka ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.